Halo, berjumpa lagi bersama saya di Kanal Timur. Beberapa waktu yang lalu, kita sempat dihebohkan dengan pernyataan atau statement dari seorang ekonom senior yang bernama Rizal Ramli, yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo layak untuk dipenjarakan. Karena menurut Rizal Ramli, Presiden Joko Widodo ini telah menyiarkan kabar bohong atau hoaks mengenai mobil SMK dan impor. Menurut saya, sebelum Bapak Rizal Ramli menginginkan supaya Presiden Joko Widodo ini dipenjarakan, alangkah bagusnya kalau Bapak Rizal Ramli ini mengintrospeksi diri dulu. Perbaiki dulu cara bicara Bapak itu, karena Bapak itu memang lidahnya telor. Dan juga yang Anda harus ingat adalah introspeksi juga diri Anda yang gagal menjadi menteri dari Presiden SBY sampai Presiden Joko Widodo. Nah teman-teman, ada sedikit cerita nih tentang Rizal Ramli, seorang menteri yang memang gagal di setiap rezim. Ketika diberi mandat menjadi menteri, pekerjaannya tidak sampai selesai. Jabatannya tidak sampai tuntas karena memang dia tidak mampu bekerja, tidak mampu memimpin orang. Berita ini saya kutip dari suara.com. Dulu waktu di periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Bapak Yusuf Kalla, Rizal Ramli ini sangat tidak diperhitungkan sekali oleh Bapak SBY untuk menjadi menteri. Bahkan menurut Bapak Yusuf Kalla, Rizal Ramli ini mengatakan bahwa Yusuf Kalla lah orang yang menghalang-halangi Rizal Ramli untuk menjadi menteri. Dan itu semua terbantahkan oleh Bapak Yusuf Kalla, bahwa bukan Yusuf Kalla yang menghalang-halangi seorang Rizal Ramli untuk menjadi menteri, tetapi SBY sangat tidak memperhitungkan sekali seorang Rizal Ramli untuk menjadi menteri di kabinet pertama SBY JK. Rizal Ramli kemudian diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai Menteri Perindustrian di era itu. Tapi dia menolak. Menurut Rizal Ramli, dia menginginkan supaya menjabat sebagai Menteri Keuangan atau ditempatkan menjadi Menteri BUMN. Bapak JK ini juga membeberkan mengapa Rizal Ramli ini tidak bisa menjadi Menteri Keuangan. Menurut Bapak Yusuf Kalla, dia pernah didatangi oleh 11 pejabat Kementerian Keuangan. Mereka datang dan mengancam akan mundur dari jabatan mereka sebagai Menteri Keuangan kalau Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Keuangan. Bapak JK pun bertanya, mengapa mereka tidak mau kalau Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Keuangan. Menurut 11 pejabat tersebut, Rizal Ramli itu tidak tahu persoalan, suka marah-marah hingga menyebut orang dengan nama binatang. Jadi menurut Bapak Yusuf Kalla, Rizal Ramli ini mungkin orangnya pintar, tapi tidak bisa untuk pimpin orang. Cerita pun berlanjut sampai kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama yang berdampingan dengan Bapak Yusuf Kalla. Rizal Ramli pun sangat tidak diperhitungkan sama sekali oleh Presiden Joko Widodo. Tapi karena selalu diminta terus oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, akhirnya Rizal Ramli ini diberikan jabatan sebagai Menteri Maritim dan Sumber Daya Indonesia. Itu pun hanya bertahan selama 10 bulan. Rizal Ramli pun kemudian dipecat dari Menteri Maritim dan Sumber Daya Indonesia. Karena menurut Bapak Yusuf Kalla, kalau ada sidang para menteri, pasti para menteri ini tidak akan hadir kalau ada Rizal Ramli. Para menteri ini hanya mengirimkan dirjen mereka sebagai perwakilan untuk melaksanakan pertemuan bersama dengan Rizal Ramli. Ya, karena menurut Bapak Yusuf Kalla ini, Rizal Ramli ini menganggap diri pintar, menganggap diri hebat, tapi dia tidak bisa pimpin orang. Nah, kesimpulan dari saya adalah terkait dengan pernyataan Rizal Ramli yang hendak memenjarakan Presiden Joko Widodo, sepertinya kita tidak usah menanggapi yang berlebihan. Tidak usah meladenin orang seperti Rizal Ramli ini yang memang cara bicaranya juga telor. Menurut saya, kalau Rizal Ramli mau melaporkan Presiden Joko Widodo terkait hoaks mobil SMK dan mengenai impor, kenapa juga Rizal Ramli ini harus mengumbar-umbar di media sosial?
Apakah Rizal Ramli ini sengaja mengumbar di media sosial untuk sekedar mencari simpati dan dukungan masyarakat, biar dia berani untuk melaporkan Presiden Joko Widodo? Kalau memang benar, berarti Rizal Ramli ini hanya berani kalau didukung oleh banyak orang. Tapi kalau dia sendiri, dia tentu tidak berani. Menurut saya juga, apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli itu bukanlah sebuah kritikan, tapi itu adalah sebuah kebencian yang sudah begitu akut terhadap Presiden Joko Widodo. Ya, karena memang Rizal Ramli ini kan pecatan dari jabatannya di periode pertama Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Maritim dan Sumber Daya Indonesia. Saya rasa demikian teman-teman apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.